Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syakif Firdaus dengan NPM 2312011170 dengan dosen pengampu Dr. Ade Arif Firmansyah SHMH mata kuliah Hukum Perundang-undangan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di mana lebih 70% wilayah kita adalah lautan. Hal ini membuat sektor pelayaran menjadi tulang punggung bukan hanya alat transportasi, tetapi urat nadi ekonomi dan benteng kedaulatan bangsa. Perkenalkan, inilah Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Pelayaran tahun 2008. Mengapa UU ini perlu diubah di tengah dinamika global? Apa hubungan dengan harga kebutuhan pokok di meja makan Anda? Dan apa jaminan perlindungan bagi para pelaut kita? Mari kita bedah. Kita mulai dari latar belakang dan tujuan. Perubahan UU ini didorong oleh realitas bahwa sistem transportasi laut nasional, meskipun strategis, masih menghadapi tantangan besar. Latar belakang dan masalah krusial. Yang pertama yaitu biaya logistik yang tinggi. Yang kedua, keterbatasan pelayaran logistik di daerah 3T, yakni diperlukan penguatan dan pemberdayaan pelayaran rakyat, kapal tradisional yang menjadi penyelamat konektivitas di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Dan yang ketiga, investasi tata kelola pelabuhan. Masih banyak praktik yang menyebabkan dwelling time, yakni waktu tunggu bongkar muat yang panjang. UU ini lahir untuk meningkatkan pengolahan manajemen dan tata kelola pelabuhan yang lebih efektif dan efisien. Tujuan utama Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 yakni dapat disimpulkan dalam 3 pilar utama. Yang pertama, mewujudkan penyelenggaraan pelayaran yang berdaulat dan berkeadilan. Yang kedua, mencapai biaya logistik yang efektif dan efisien. Dan yang ketiga, memantapkan ketahanan nasional melalui sistem transportasi laut yang kuat. Dalam hal ini saya akan membahas tentang penegasan asas sabotage, yakni kedaulatan maritim. UU ini kembali memperkuat asas tersebut. Asas ini menyatakan bahwa kegiatan angkutan laut di perairan Indonesia wajib dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia dan diawaki oleh warga negara Indonesia. Inilah adalah prinsip kedaulatan. Namun, UU ini juga memberi ruang bagi pemerintah untuk memberikan relaksasi sementara untuk kapal asing. Tapi kita harus dilakukan secara terbatas, transparan, dan tidak boleh mengancam keberlangsungan industri pelayaran nasional. Selanjutnya, mari kita identifikasi 5 aturan yang saya anggap paling penting dan memiliki dampak langsung pada publik. Yang pertama, penguatan dan pembinaan pelayaran rakyat. Inti aturannya yakni UU ini memberikan kerangka hukum yang lebih jelas untuk perlindungan, pembinaan, dan pemberdayaan pelayaran rakyat. Hal ini mencakup kemudahan perizinan, dukungan akses pembiayaan, hingga penyesuaian persyaratan teknis kapal tradisional. Dampak kepada publik, yakni pelayanan rakyat adalah pahlawan logistik di daerah terkecil. Dengan penguatan ini, keterjangkauan dan ketersediaan barang di pulau-pulau terpencil akan sangat dan semakin terjamin dan mengurangi disparitas harga antar daerah. Selanjutnya yakni mekanisme efisiensi biaya logistik dan pengawasan tarif pelabuhan. Inti peraturannya yakni pemerintah diberikan kewenangan lebih tegas untuk mengawasi dan menekan biaya layanan jasa pelabuhan yang dianggap tidak wajar. Pasal-pasal tentang tata kelola pelabuhan diubah dan disederhanakan prosesnya dan menghilangkan bottleneck. Selanjutnya, apa dampak untuk publik? Targetnya adalah menurunkan biaya logistik nasional yang saat ini masih di atas 20% dari PDB. Ketika biaya logistik turun, harga jual produk akhir mulai dari bahan baku hingga kebutuhan rumah tangga akan ikut turun. Ini adalah langkah nyata untuk menanggulangi inflasi struktural. Selanjutnya, pemisahan peran regulator dan operator pelabuhan, port management.
Inti aturan ini adalah UU memperjelas peran antar regulator, yakni kantor otoritas pelabuhan pemerintah yang bertugas menjaga keamanan dan keterlibatan pelayaran dengan operator, yakni badan usaha pelabuhan yang bertugas mengelola fasilitas komersil. Dampak pada publik yakni pemisahan ini diharapkan mencegah konflik kepentingan dan praktik monopoli yang merugikan. Pelayanan publik menjadi fokus pemerintah, sementara efisiensi dan inovasi menjadi fokus operator. Dan yang keempat, yakni pelindungan ketenagakerjaan awak kapal dan pengesahan MLC 2006. Aturan ini terdapat dalam pasal 337, yakni ketentuan ketenagakerjaan bagi awak kapal diatur secara khusus berlandaskan Perjanjian Kerja Laut dan secara eksplisit merujuk pada pengesahan Maritime Labour Convention 2006. Dampak kepada publik, hal ini adalah kabar baik. Kenapa? Karena bagi ratusan ribu pelaut Indonesia, MLC 2006 adalah konvensi internasional yang menjamin standar minimum perlindungan para pekerja di kapal, termasuk hak atas kontrak kerja yang adil, jaminan kesehatan, waktu istirahat yang cukup, hingga lingkungan kerja yang aman. Dan yang kelima, ada penyesuaian dan penghapusan sanksi pidana yang menghambat investasi. Dalam hal ini inti aturannya yakni UU ini melakukan penyesuaian beberapa sanksi, bahkan menghapus beberapa pasal pidana seperti pasal 276 dan pasal 280. Pasal-pasal tersebut seringkali dianggap terlalu berat dan multitafsir yang berpotensi menghambat pelaku usaha. Apa dampak publik bagi penyesuaian dan penghapusan sanksi pidana yang menghambat investasi? Yakni penghapusan sanksi pidana yang berlebihan untuk pelanggaran administratif ringan menciptakan iklim investasi yang lebih pasti dan ramah bagi pelaku usaha, mendorong mereka untuk berinvestasi dalam armada dan infrastruktur pelayaran. Selanjutnya, apa relevansi UU bagi kehidupan masyarakat saat ini? Relevansi UU ini tidak hanya dirasakan oleh kepemilikan kapal atau pelaut, tapi oleh kita semua. Kenapa? Karena sebagai konsumen dan warga, kita bisa melihat keseimbangan kedaulatan dan efisiensi. Dengan pragmatis ekonomi, kelonggaran terbatas untuk kapal asing bisa diberikan jika armada nasional belum mampu melayani rute tertentu. Ini menunjukkan negara hadir untuk memastikan kebutuhan logistik terpenuhi, tapi tetap menjaga kepentingan nasional. Selanjutnya, peningkatan kapasitas SDM maritim. Dengan mengadopsi MLC 2006 pasal 337, standar pelaut Indonesia diakui secara internasional. Lulusan sekolah maritim kita memiliki jaminan perlindungan kerja yang setara dengan pelaut global. Hal ini meningkatkan daya saing pelaut Indonesia di pasar kerja internasional. Selanjutnya, dukungan terhadap ekspor impor. Efisiensi pelabuhan yang dijanjikan UI ini akan mempercepat arus barang ekspor dan impor. Komoditas ekspor kita tiba di pasar global tepat waktu. Meningkatkan daya saing harga pelabuhan yang baik adalah cermin kekuatan ekonomi negara. Apa yang perlu diperbaiki dari UI tersebut? Sebuah undang-undang baru selalu menghadirkan tantangan implementasi. Ada beberapa poin krusial yang perlu diperbaiki atau disesuaikan dalam perjalanan UI ini. Yang pertama, kecepatan dan ketepatan regulasi turunan. Masalahnya adalah UU nomor 66 tahun 2024 ini hanya akan menjadikan dokumen di atas kertas jika tidak segera diikuti oleh peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Yang secara teknis, PP ini harus merinci bagaimana formula biaya logistik ditekan, bagaimana skema pelayaran rakyat yang dipermudah, dan bagaimana pengawasan BUP dilakukan. Pemerintah harus memastikan penyusunan regulasi. Hal ini dilakukan dengan kecepatan partisipasi yang tinggi, melibatkan seluruh stakeholder dan akademisi agar tidak ada aturan yang tumpang tindih. Yang kedua, mencegah monopoli dan ransaking di pelabuhan. Meskipun ada permisahan peran antara regulator dan operator BUP sebagai pengelola tunggal komersil, di banyak pelabuhan memiliki kekuatan yang sangat besar. Celah hukum birokrasi yang longgar dapat memicu praktik
ransaking, atau monopoli yang justru menaikkan biaya logistik. Apa yang perlu dilakukan untuk perbaikan? Diperlukan badan pengawasan independensi yang kuat dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses untuk memastikan bahwa operator pelabuhan benar-benar beroperasi secara efisien dan transparansi. Yang ketiga itu ada standar pelindungan lingkungan dan keamanan. Masalahnya yakni, sektor pelayaran adalah salah satu penyumbang polusi terbesar. Selain efisiensi ekonomi, EU ini perlu lebih tegas dalam mengintegrasikan standar lingkungan maritim yang ketat. Misalnya terkait penggunaan bahan bakar ramah lingkungan dan penanganan limbah B3 kapal. Apa yang perlu diperbaiki? Perlu adanya penegasan dalam peraturan turunan mengenai insentif bagi kapal yang menggunakan teknologi hijau dan sanksi yang jelas bagi pelanggaran lingkungan. Intinya, Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 adalah sebuah harapan besar. Harapan untuk logistik yang lebih murah, perlindungan pelaut yang lebih kuat, dan kedaulatan maritim yang kokoh. Mari kita kawal implementasi regulasi ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di Bedah UU berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.